الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Thalhah bin Ubaidillah yang syahid ketika masih hidup. Thalhah bin Ubaidillah bagi syiar Islam, dia rela melakukan apapun untuk Rasulullah SAW. Meskipun luka bahkan nyawa menjadi taruhannya. Abu Bakar pernah bercerita bahwa ia merupakan orang yang pertama kembali kepada Rasulullah dalam peperangan Uhud. Pada waktu itulah Rasulullah berkata kepadanya dan juga kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Tolonglah sahabatmu itu." Sahabat yang dimaksudkan oleh beliau itu adalah Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu berlumuran darah. Setelah mereka menolong Rasulullah, mereka lantas menghampiri Thalhah. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka, lebih kurang 70 luka akibat tikaman, lemparan, dan pukulan. Rasulullah SAW sempat menyapu luka-luka yang diderita Thalhah itu sambil berdoa, "Ya Allah, sembuhkan dan kuatkan Thalhah ini." Berkat doa Rasulullah itu, Thalhah merasa sehat ketika itu juga. Dia bangun dan segera menerjang musuh-musuh Islam. Dia bertempur seolah-olah tidak pernah mengalami luka. Maka patutlah Abu Bakar mengatakan bahwa peperangan Uhud merupakan hari-hari perjuangan Thalhah bin Ubaidillah. Pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan penghormatan dan sanjungan ikhlas dari seorang sahabat. Namun Thalhah berjuang bukan untuk mendapatkan sanjungan dan anugerah bintang kehormatan. Dia berjuang semata-mata untuk mempertahankan agama Islam. Dia bangga dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sebab luka itu diperoleh dari perjuangan di jalan Allah. Jarinya luka dan lumpuh, tetapi Rasulullah mengatakan begini, "Engkau adalah jari yang berdarah dan di jalan Allah engkau bertemu." Meskipun sekali Rasulullah memberi perhatian kepadanya, namun segala pujian itu tidak membuatnya besar kepala dan membusungkan dada. Sejak peperangan Uhud itulah, Thalhah tidak pernah melepaskan peluang berjihad di jalan Allah. Dia senantiasa ikut berjuang bersama Rasulullah, bahkan dia selalu berada di barisan paling depan. Perasaan takut tidak terlintas di dadanya. Justru kematian dalam pertempuran di jalan Allah merupakan cita-cita setiap pejuang Islam. Begitu juga Thalhah bin Ubaidillah. Mati syahid merupakan dambaan di setiap medan pertempuran. Namun demikian, Thalhah memang telah ditakdirkan tidak gugur di medan jihad bersama Rasulullah. Meski sudah begitu banyak mengikuti perang. Walaupun begitu, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa dia telah menjadi syahid ketika masih hidup. Asyahidul hayy. Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi ini, maka hendaklah dia melihat Thalhah bin Ubaidillah." Gelar Asyahidul Hayy ini diperolehnya saat peperangan Uhud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Thalhah termasuk salah seorang sahabat yang mengawal Rasulullah dari serangan musuh. Pada saat Rasulullah bersama para sahabat yang mengawalnya itu hendak naik ke sebuah bukit, tiba-tiba pihak musuh mencoba menghadang dan hendak membunuh beliau. "Barang siapa yang berani melawan mereka, maka orang itu akan menjadi sahabatku kelak di surga," seru Rasulullah di tengah-tengah para sahabat yang mengawalnya. "Saya, wahai Rasulullah." Thalhah segera menawarkan diri. "Jangan jangan, kamu harus tetap berada di tempatmu itu," perintah Rasulullah. Lantas seorang pejuang Ansor tampil. "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW langsung menyetujui dan pejuang Ansor itu pun langsung menerjang musuh. Pejuang itu gugur dalam perlawanan melindungi Rasulullah dalam pertempuran itu. Beliau berusaha naik ke bukit,
Namun pasukan kafir Quraisy terus menyerang. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan penawaran seperti tadi. Siapa yang berani tampil melawan mereka? Tolha segera menjawab, saya, wahai Rasulullah. Jangan kamu, jangan. Kamu harus berada di tempatmu. Saya, wahai Rasulullah, kata seorang pejuang dari kaum Ansor. Ya, kamu majulah, perintah Rasulullah. Pejuang itu pun maju melawan musuh. Akhirnya dia pun gugur juga. Kemudian Rasulullah membuat penawaran seperti tadi, dan setiap kali itu pula Rasulullah memerintahkan Tolha supaya tetap di tempatnya. Beliau memberi peluang kepada pejuang Ansor, hingga akhirnya 11 orang pejuang Ansor pun gugur sebagai syuhada. Kini hanya Tolha, seorang yang berada di sisi Rasulullah. Sekarang giliranmu, perintah Rasulullah kepada Tolha bin Ubaidillah. Maka Tolha pun menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia berperang melawan musuh mati-matian. Pada waktu itu keadaan Rasulullah hampir tidak berdaya akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah melumpuhkan pihak musuh, Tolha segera menghampiri Rasulullah. Dia membawa Rasulullah naik ke atas bukit dan disandarkannya di tempat yang aman atau tersembunyi. Kemudian dia meneruskan lagi penyerangan terhadap musuh. Akhirnya musuh pun dapat dipatahkan satu persatu dan Rasulullah berada dalam keadaan selamat. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menghampiri Rasulullah untuk membantu beliau, tetapi justru Rasulullah memerintahkan, tinggalkan aku dan tolonglah sahabatmu Tolha. Mereka segera menolong Tolha yang berlumuran darah. Di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka yang menurut salah satu riwayat terdapat 79 luka akibat tebasan pedang, tikaman lembing, dan lemparan panah. Dia tergeletak di atas pasir dan pingsan. Setelah kejadian itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berkeinginan melihat seorang lelaki syahid yang berjalan di muka bumi, sedangkan dia telah mengalami kematiannya, maka lihatlah Tolha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa Tolha bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat beliau yang masuk surga. Ada 10 orang sahabat yang dinyatakan Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail, Abu Ubaidah bin Jarrah, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdul Rahman bin Auf. Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah berkata, Tolha dan Zubair adalah tetangga saya di surga. Subhanallah. Anas juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Tolha, engkau berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan naungan Allah sehingga engkau menghadapnya. Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat kita pahami bahwa Tolha termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang istimewa. Dia telah dijanjikan balasan surga, suatu tempat yang menjadi idaman setiap muslim. Di surga, dia mendapat tempat sebagai tetangga Rasulullah. Dosanya akan diampuni dan senantiasa berada di bawah pemeliharaan dan naungan Allah. Langkah tinggi dan mulianya derajat Tolha bin Ubaidillah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, urusan pemerintahan dikendalikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat telah bersepakat untuk melantiknya sebagai khalifah. Pada masa Abu Bakar, ramai muncul kalangan murtad, yaitu orang yang menyatakan diri keluar dari agama Islam. Melihat kondisi yang sangat berbahaya ini, maka Abu Bakar mengerahkan pasukannya untuk memerangi mereka. Tolha bin Ubaidillah adalah sosok yang berada di barisan depan bersama Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Pada pemerintahan Umar bin Khattab,
Tolha pun ikut serta berjuang melawan musuh. Suatu hari, Umar mengadakan musyawarah berkenaan dengan persiapan menghadapi pasukan Parsi di Nahawan. Tolha sempat mengemukakan pandangan dan pendapatnya dalam musyawarah tersebut. Dengan gaya pidato yang mempesona, ditambah pula dengan bahasa yang fasih, maka Khalifah Umar menerima pendapatnya. Dia memang seorang penyair yang fasih dan juga pandai berpidato. Kejujuran dan keikhlasan Tolha menjadikan dirinya dihormati. Dia menempati kedudukan yang tinggi di kalangan para sahabat. Umar bin Khattab sangat mempercayainya. Ketika Khalifah Umar ditikam, beliau sempat memilih 6 orang calon penggantinya, dan Tolha termasuk salah seorang calon di antara 6 orang calon yang lain. Pada saat itu, Tolha masih berada di luar Madinah. Apabila saya meninggal dunia, maka adakanlah musyawarah selama 3 hari. Usul saya, Abdullah bin Umar sebaiknya menjadi penasehat dan Tolha sebagai calon khalifah. Begitulah pesan Khalifah Umar bin Khattab menjelang akhir hayatnya. Dia adalah pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berkata kepada Tolha dan Zubair, "Kamu berdua adalah pengikutku, sebagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa bin Maryam." Kalau ditelusuri, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tolha. Tolha telah menikah dengan Hammah, saudara kandung dengan Zainab, istri Rasulullah. Ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Tidak diragukan lagi bahwa Tolha adalah yang mulia. Tidak diragukan lagi bahwa Tolha adalah orang yang mulia. Dia berperilaku dengan akhlak yang terpuji, baik hati, dermawan, suka mengalah, dan toleran, serta suka mendekatkan tali kekeluargaan. Dia bersedekah setiap hari dengan uang yang cukup banyak. Hal ini tidaklah mengherankan, karena dia termasuk orang yang kaya. Oleh karena uangnya banyak disedekahkan, maka dia mendapat gelar Tolha Al-Fayyad. Gelar Al-Fayyad ini diberikan oleh Rasulullah saat peperangan Usyairah. Sewaktu peperangan Uhud, beliau memberi gelar Tolha Al-Khiyar kepadanya, dan Tolha Al-Jud adalah gelar yang diberikan pada peperangan Hunain. Menurut riwayat lain dari Musa bin Tolha, gelar Al-Fayyad diberikan Tolha pada peperangan Kirdin. Pada waktu itu dia menyembelih unta, menggali telaga. Dia juga memberi makan dan minum kepada para pejuang Islam. "Wahai Tolha, sumbanganmu sungguh banyak," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini dia diberi gelar Tolha Al-Fayyad. Pada suatu hari, Tolha memperoleh uang sejumlah 700.000 dirham hasil dari perniagaannya di Hadramaut. Pada malam harinya, dia merasa takut dan gelisah. Melihat gelagat Tolha yang dalam keadaan gelisah itu, istrinya yang bernama Ummu Kulsum binti Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Mengapa Kakanda nampak gelisah begitu? Apakah ada kesalahan yang telah kami lakukan?" "Tidak," jawab Tolha. "Dinda adalah seorang istri yang baik lagi setia. Kakanda justru memikirkan tentang harta yang bertumpuk di rumah ini. Padahal sebaiknya seseorang itu memikirkan Tuhannya apabila dia tidur. Apa yang Kanda risaukan? Bukankah masih banyak orang yang memerlukan pertolongan? Esok pagi Kanda bisa membagi-bagikan uang tersebut kepada mereka." Istrinya memberi usul kepadanya, "Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Dinda termasuk dalam golongan wanita yang diberi hidayah dan anak orang yang sering dilimpahkan Allah hidayah," kata Tolha, memuji kebijaksanaan istrinya. Pada keesokan harinya, dimasukkanlah uang tersebut ke dalam beberapa kantong untuk disedekahkan kepada kaum fakir miskin di kalangan Ansor dan Muhajirin. Tolha termasuk orang yang banyak mendermakan hartanya.
walaupun tanpa diminta. Jika seseorang memerlukan bantuan, sudah tentu dia segera membantu. Seorang Badui yang mengaku masih ada hubungan persaudaraan dengannya, suatu ketika datang memohon bantuannya. Tolhah berkata, "Sebenarnya di kalangan kerabatmu ini belum ada seorang pun yang meminta bantuan dariku. Saya memiliki tanah. Jika kamu mau, maka ambillah. Jika kamu memerlukan uang, saya akan menjual tanah itu, dan uangnya akan saya berikan kepadamu." "Saya hanya memerlukan uang," jawab orang Badui itu. Keikhlasan dan kemuliaan hatinya terbukti dari peristiwa berikut ini. Pada suatu hari, Tolhah memakai kain selempang yang cukup bagus. Tiba-tiba seorang lelaki mengambil kain tersebut. Orang yang menyaksikan peristiwa itu memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada Tolhah. "Oh, tidak apa-apa, biarlah diambilnya," kata Tolhah merelakan orang tersebut mengambil miliknya. Orang yang memaksa itu merasa malu dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Tolhah begitu baik hati. Dia menyerahkan kembali kain yang dirampasnya itu kepada Tolhah, tetapi Tolhah tidak mau menerimanya. "Ambillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu. Sungguh saya merasa malu kepada Allah apabila ada seseorang yang menginginkan sesuatu, tetapi saya menghalangi keinginannya itu," kata Tolhah kepada orang yang mengambil kain selempangnya tadi. Tolhah membantu seseorang bukan karena mengharapkan balasan. Dia ingin melihat semua orang mampu menanggung hidup keluarganya. Apalagi terhadap Bani Taim, dia tidak akan membiarkan mereka hidup serba kekurangan. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dia membantu mereka mengawinkan janda-janda, membayar hutang orang yang terbebani hutang. Setiap tahun, dia mengirimkan kepada Aisyah sebanyak 10.000. Memang Tolhah adalah seorang jutawan, tetapi dia tidak merasa demikian. Kekayaannya itu digunakan untuk kebajikan umat. Namun dia tidak pula jatuh miskin lantaran banyak memberikan derma kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Subhanallah, Allah Maha Kaya. Setiap orang yang bernyawa akan menemui kematian. Begitulah juga dengan Tolhah. Dia terlibat dengan peperangan Jamal, yaitu peperangan sesama umat Islam. Disinilah Tolhah menemui ajalnya ketika dia terkena panah beracun. Dia wafat dalam usia lebih kurang 60 tahun. Dia telah dikaruniai 14 orang putra dan putri, yaitu Muhammad As-Sajjad, Imran, Isa, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Zakaria, Yusuf, Yahya, Aisyah atau istri dari Mus'ab bin Zubair bin Awam, Ummu Ishaq atau istri dari Hasan bin Ali, Sya'bah, dan Maryam. Sesungguhnya Tolhah berharap bisa gugur ketika berjuang bersama Rasulullah saat menghadapi musuh Islam. Namun ketentuan ilahi menghendaki dia tewas di tangan orang Islam sendiri. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam suasana perselisihan sesama Islam dan sahabatnya. Zubair bin Awam termasuk dalam golongan orang yang disebut dalam ayat Al-Quran. "Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara dalam suasana kasih mesra. Serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing." Terjemahan Surat Al-Hijr ayat 47. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.